Tadi kita sudah belajar apa itu data, pengertian dari sebuah data, kemudian data itu terbagi dua menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian kita juga sudah belajar data kuantitatif terbagi dua, diskrit dan continuous. Nah, dan pengertiannya. Nah, setelah data, kita tahu data, nah biasanya data itu harus ditunjukkan atau presentasi data. Jadi kadang kalau kita melakukan penelitian, tugas akhir, atau survei, itu biasanya kita mendapat data mentah namanya. Nah, setelah kita dapat data mentah, nah kita tinggal mengolah data tersebut. Setelah diolah, nah harus dipresentasikan. Nah, biasanya bagaimana cara mempresentasikan sebuah data? Ini pilihannya nih. Bisa menggunakan grafik bar atau grafik atau pie chart namanya, kemudian grafik line ini, kemudian scatter, kemudian histogram. Kapan kita pakai semua itu? Nah, kita akan belajar bar graph atau grafik bar. Nah, ini contohnya nih. Berdasarkan hasil survei dari 145 orang yang ditanyakan ke mereka, manakah buah-buahan yang paling manis? Dan ternyata, nah hasilnya ini ya. Hasilnya adalah ternyata apple, 35 orang mengatakan, wah, buah apel nih yang paling manis. Kemudian ada 30 orang yang mengatakan, bukan, ternyata yang paling manis adalah orange ya. Kemudian pisang, 10 orang yang mengatakan yang paling manis adalah pisang. Kemudian kiwi, 25 orang yang mengatakan kiwi lah yang paling manis. Blueberry, ada 40 orang yang mengatakan blueberry lah yang paling manis. Grapes apa ya? Grapes itu anggur ya, kalau nggak salah anggur. Grapes ternyata 5 orang yang mengatakan grapes lah yang paling manis. Nah, dan kalau mau digrafikan bisa seperti ini. Nah, jadi kapankah menggunakan grafik bar? Apabila ingin menampilkan pengelompokan sebuah data. Jadi ada sebuah data yang ingin dikelompokkan dan ingin memperlihatkan berdasarkan kelompok-kelompok tersebut berapa sih yang menyukai buah contohnya. Nah, jadi kapan digunakan grafik bar ini? Apabila kita ingin menampilkan suatu data dalam bentuk kelompok. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa ternyata buah blueberry yang dianggap orang paling manis. Ya, ini ya. Yang dianggap orang paling manis. Ini yang buah blueberry. Kita bisa lihat. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat ternyata apel yang paling setelah nomor 2. Jadi kita bisa lihat ketinggiannya. Jadi dan kita juga bisa melihat berdasarkan data ini ternyata cuman yang paling sedikit yang mengatakan grapes itu manis. Di sini. Jadi hanya 5 orang. Nah, itu. Jadi kita bisa untuk untuk display suatu data yang berupa data-data pengelompokan, maka kita bisa menggunakan grafik bar atau grafik batang. Kemudian pie chart. Nah, pie chart ini seperti kue pie ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada sebuah survei tentang jenis film yang
biasanya orang-orang suka. Nah, dari hasil survei tersebut ternyata 4 orang yang mengatakan yang suka komedi. Kemudian 5 orang yang suka action. 6 orang yang suka romantis ya. 1 orang yang suka drama dan 4 orang yang suka sains fiktif, biasanya tuh sains fiktif ya kalau nggak salah ya. Nah, berdasarkan data-data ini kita bisa mendisplay menggunakan chart seperti ini atau pie chart. Nah, seperti ini. Apa bedanya dengan grafik bar? Nah, grafik bar biasanya pengelompokan. Ini pun sebenarnya pengelompokan. Hanya karena di sini kita ingin menampilkan berapa persen, nah biasanya kita menggunakan pie chart ini. Jadi dari sini bisa kelihatan, oh ternyata yang paling tinggi adalah yang romantis ya. Di sini 30%. Nah, sini 30%. Sementara setelah itu adalah action. Kemudian setelah itu komedi. Intinya adalah menggunakan pie chart ini apabila kita ingin mendisplay satu data dalam bentuk porsi. Nah, seperti itu ya, dalam bentuk porsi. Jadi porsinya berapa persen sih? Nah, dari ada 100% dibagi-bagi, kemudian kita bisa memperlihatkan oh ternyata 30% porsinya ke sini, 20% porsinya ke sini. Sama seperti ini. Jadi ternyata semua film itu ternyata film romantis itu ternyata dinikmati oleh 30% orang. Porsi film action dinikmati ternyata 25% orang. Nah, itu maksudnya. Jadi tetap pengelompokan hanya dalam bentuk porsi dan persentasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian line graph atau grafik garis. Nah, untuk grafik garis ini, apabila kita memiliki data di mana datanya kita ingin menampilkan data tersebut dalam bentuk tren. Tren di sini maksudnya adalah bagaimana kondisi pergerakan data itu. Apakah semakin lama semakin naik, atau semakin lama semakin turun, atau semakin lama dia stabil, tidak naik dan tidak turun. Nah, itu maksudnya. Ini contohnya nih. Fakta yang saya dapatkan benar. Jadi di sini contohnya mengumpulkan fakta-fakta yang benar tentang sesuatu. Dan ternyata pada hari pertama berhasil mengumpulkan 3 fakta, kemudian hari kedua berhasil mengumpulkan 4 fakta, hari ketiga berhasil mengumpulkan 12 fakta, dan hari keempat berhasil mengumpulkan 15 fakta. Nah, kalau mau di-display dalam bentuk grafik, nah karena ini bukan pengelompokan ya, ini bukan pengelompokan, tapi adanya penambahan, adanya perubahan kuantitas dari hari ke hari. Nah, kita bisa mendisplay seperti ini. Jadi, kita bisa mendisplay dalam bentuk diagram garis seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari diagram garis ini ternyata dari hari pertama selalu meningkat sampai ke hari keempat. Nah, dari hari pertama dan sampai ke hari kedua sebenarnya peningkatannya tidak terlalu signifikan. Tapi dari hari kedua sampai hari ketiga itu peningkatannya sangat signifikan dari 4 ke 12. Nah, jadi bisa kelihatan, oh berarti memang dari hari pertama sampai ke hari keempat itu selalu naik terus. Biasanya kalau sekarang lagi marak-maraknya virus corona ya, biasanya kan di industri-industri itu atau di pabrik-pabrik biasanya disuruh isi check sheet temperatur bagi yang demam. Nah, biasanya kalau masalah temperatur ini, kalau mau dibikin grafiknya, nah sebaiknya menggunakan grafik garis, jangan menggunakan grafik batang atau grafik pi.
tercapai, lebih baik menggunakan grafik garis. Kenapa? Karena kan tujuan untuk mengukur temperatur adalah ingin melihat pergerakannya, ingin melihat apakah temperaturnya naik apa turun. Apabila naik, maka hati-hati, mungkin ini ada indikasi-indikasi virus. Tapi kalau misalnya ternyata grafiknya turun, itu kan artinya ada perbaikan. Mungkin setelah minum obat, kemudian temperaturnya turun. Jadi intinya adalah apabila kita ingin menampilkan suatu data dalam bentuk tren atau dalam bentuk pergerakan dari hari ke hari, nah biasanya lebih cocoknya kita menggunakan grafik garis.